Shalom, selamat sore adik-adik. Kita berjumpa lagi dalam ibadah doa anak pada hari ini Kamis tanggal 16 Juli 2020. Baik, mari kita awali doa anak kita dengan mengangkat pujian hari ini kurasa bahagia. Berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Katakan kau saudaraku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan pada kami untuk kami boleh bersama-sama bersekutu melalui ibadah doa anak ini ya Bapa. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah doa anak ini di rumah mereka masing-masing ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu. Pimpin kami ya Tuhan, di dalam nama-Mu ya Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan kembali angkat pujian kitab Perjanjian Lama. Masih ingat ya, beberapa waktu yang lalu Bu Desi sudah ajarkan lagu ini. Kita akan ulangi kembali lagu ini. Kejadian keluaran, Muhammad bilang ulangan, Yosua Hakim, Hakim Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawar.
Bisa ya? Mudah kan lagu ini? Kita ulangi ya sekali lagi. Yuk. Kejadian Keluaran, Muhammad bilangan bulanan, Yosua hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 raja-raja, 1-2 Tawarik, Esra Nehemia, Ester Ayub, Mazmur Amsal, Khotbah Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Zakaria, Maleakhi. Puji Tuhan. Nah, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan belajar satu lagu pujian lagi mengenai penciptaan. Karena beberapa minggu ke depan kita akan mendengarkan firman mengenai penciptaan. Yuk kita belajar sama-sama lagi ya. Hari pertama Dia ciptakan terang, hari kedua cakrawala, hari ketiga laut dan daratan serta pepohonan, hari keempat matahari, bulan, bintang, hari kelima burung dan ikan, hari keenam ternak dan binatang serta manusia. Udah kan adik-adik? Yuk kita ulangi lagi ya lagu ini. Pelan-pelan saja. Oke, yuk. Hari pertama Dia ciptakan terang, hari kedua cakrawala, hari ketiga laut dan daratan serta pepohonan, hari keempat matahari, bulan, bintang, hari kelima burung dan ikan, hari keenam ternak dan binatang serta manusia. Hari pertama Dia ciptakan terang, hari kedua cakrawala, hari ketiga laut dan daratan serta pepohonan, hari keempat matahari, bulan, bintang, hari kelima burung dan ikan, hari keenam ternak dan binatang serta manusia. Puji nama Tuhan. Halo adik-adik, saat ini kita akan belajar tentang penciptaan. Bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini. Nah, tadi sudah menyanyikan lagu bersama-sama tentang penciptaan. Masih ingat lagunya bagaimana tadi? Hari pertama Allah menciptakan terang. Hari kedua Allah menciptakan cakrawala. Hari ketiga Allah menciptakan daratan, memisahkan daratan dan lautan, dan juga menciptakan tumbuh-tumbuhan. Lalu hari yang keempat Allah menciptakan matahari, bulan, bintang. Lalu hari kelima Allah menciptakan burung dan ikan. Hari keenam Allah menciptakan hewan ternak, binatang melata, binatang liar, dan juga Allah menciptakan manusia. Nah, dihafalkan adik-adik lagu tadi supaya kita lebih gampang untuk mengingat hari-hari di mana Allah menciptakan alam semesta ini. Nah, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 1, ayat yang pertama dan yang kedua. Sudah ketemu adik-adik? Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2. Kalau sudah ketemu, mari kita berdoa dulu.
Bapa di surga, kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami. Biarlah melalui firman ini kami bisa melakukan firman-Mu, melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Nah, kita akan baca bersama-sama. Adik-adik bisa membaca di rumah. 1, 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Adik-adik, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Awal dari segala sesuatu itu Allah. Awal dari segala sesuatu di alam semesta ini adalah satu pribadi, yaitu Allah. Bukan bumi ini, bukan langit, bukan binatang, bukan manusia purba, bukan fosil-fosil yang ditemukan oleh para ilmuwan, bukan. Tetapi awal mula dari segala sesuatu adalah Allah. Di sini dikatakan pada mulanya Allah. Pada mulanya itu adalah masa di mana tidak ada waktu, yaitu kekekalan. Kekekalan itu tidak ada waktu. Sebelum Allah menciptakan bulan dan bintang, sebelum Allah menciptakan waktu, Allah sudah ada. Allah ada sejak mulanya. Lalu pada mulanya Allah menciptakan. Allah menciptakan segala sesuatu di dunia ini. Allah menciptakan tumbuhan, Allah menciptakan, tadi sudah kita nyanyikan, Allah menciptakan terang, Allah menciptakan cakrawala, Allah menciptakan daratan, Allah menciptakan benda-benda penerang langit, Allah menciptakan burung dan ikan, Allah menciptakan hewan-hewan, binatang, dan juga Allah menciptakan manusia. Nah, ternyata ketika kita menikmati indahnya dunia ini, ketika kita naik ke gunung, ketika kita pergi ke pantai, kita menikmati indahnya dunia ini, bumi ini, itu karena semuanya itu karena Allah saja. Jadi kalau semua adalah ciptaan Allah, maka kita perlu menjaga ciptaan Allah itu. Ketika Allah menciptakan sesuatu, itu tidak menciptakan dengan sembarangan. Semua itu memiliki tujuan. Jadi kalau Allah menjadikan segala sesuatu punya tujuan, maka kita tidak boleh menyia-nyiakan atau merusak ciptaan Tuhan. Karena apa yang diciptakan Tuhan pasti memiliki fungsinya masing-masing, memiliki tujuan masing-masing. Dan itu pastinya akan berguna bagi kita sebagai manusia. Allah menciptakan tumbuhan berguna bagi kita, oksigennya. Allah menciptakan bulan bintang berguna bagi kita, supaya kita bisa melihat terang, kita bisa kalau malam kita nggak gelap. Lalu kita bisa juga mengerti waktu dan juga bulan itu dari benda-benda penerang langit. Lalu Allah menciptakan cakrawala. Wah, cakrawala itu adalah tempat di mana kita bisa melihat keindahan langit. Lalu Tuhan menciptakan binatang. Nah, siapa yang suka ayam? Itu Tuhan yang menciptakan. Jadi segala ciptaan Allah itu berguna, berfungsi, dan semuanya baik untuk kita semuanya. Maka kita perlu menjaga alam semesta ini. Kita saling menyayangi antar sesama manusia, saling menyayangi antar binatang. Kita juga saling menyayangi bumi ini. Kita menjaga kebersihan, menjaga bumi ini tetap indah, supaya semuanya itu kembali kepada kita bisa menikmatinya. Nah, Allah adalah pencipta langit dan bumi, maka kita tidak boleh menyia-nyiakan ciptaannya. Lalu kemudian bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah itu bekerja aktif, dia melayang-layang di atas permukaan air. Melayang-layang itu bukan karena kena angin, tidak, atau melayang-layang hanya mundar-mandir begitu saja, tidak. Tetapi melayang-layang itu menunjukkan bahwa Allah itu aktif bekerja. Dia bekerja dari dulu sampai sekarang. Saat ini Allah masih bekerja, memberkati ciptaannya, memelihara ciptaannya, dan juga memberkati anak-anak Tuhan, termasuk adik-adik yang ada di rumah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau tadi alam pencipta, kita harus menyayangi ciptaannya, kita tidak boleh menyia-nyiakan. Sekarang
Allah aktif bekerja, maka kita harus juga aktif bekerja. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kalau Allah itu bekerja, Allah itu adalah pribadi yang berkarya, maka kita sebagai manusia yang diciptakan segambar dengan Dia, kita harus bekerja, kita harus berkarya. Kita tidak boleh malas-malasan, kita tidak boleh tidur-tiduran, kita tidak boleh main HP terus. Tetapi kita harus bekerja, menghasilkan sesuatu, aktif membantu orang tua, mengerjakan PR. Juga kita harus melakukan sesuatu yang berguna, sehingga waktu kita tidak kita gunakan dengan sia-sia. Tidak hanya tidur-tiduran saja, tidak hanya main game terus, tetapi ada waktu yang kita gunakan itu berguna, bermanfaat, tidak sia-sia. Jadi hari ini kita belajar dua hal. Yang pertama, kita harus menyayangi ciptaan Tuhan, menjaga ciptaan Tuhan. Dan yang kedua, kita harus bekerja, kita harus aktif seperti Allah aktif, tidak malas-malasan. Kita menggunakan waktu yang ada yang diberikan oleh Tuhan dengan sebaik-baiknya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang mampu untuk menjaga ciptaan Tuhan, saling mengasihi sesama, mengasihi binatang, dan mengasihi alam semesta ini. Kami juga berdoa supaya kami ini menjadi anak-anak yang aktif, yang bekerja, yang tidak pasif, tidak malas-malasan, tetapi menggunakan waktu yang ada yang Tuhan berikan itu dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik-baiknya, agar kami berguna bagi sesama kami dan juga bagi alam semesta ini. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita akan akhiri ibadah doa anak kita pada hari ini. Tapi sebelumnya kita akan naikkan pujian Kasih Pasti Lemah Lembut. Baik, kita akan menutup doa anak kita. Kita sekalian berdoa syafaat. Kita berdoa untuk gereja kita, berdoa untuk Pak Ayun, Bu Ina, dan berdoa untuk orang tua kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, bersyukur untuk doa anak yang sudah kami lakukan. Tuhan menyertainya, dan kiranya Tuhan akan menerima ibadah kami pada sore hari ini. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan untuk gereja kami berdoa supaya Tuhan terus memberkati gereja kami, kebutuhan gereja setiap bulan dan juga kerinduan kami untuk memiliki peredam suara. Dan kami berdoa Tuhan, segala sesuatu yang kami perlukan di dalam gereja Tuhan akan mencukupkan. Kami juga berdoa untuk Pak Ayun dan Bu Ina yang sampai saat ini terus menolong kami, menolong gereja Simolangit dan anak-anak untuk dapat bersekolah. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberkati kesehatan, memberkati keluarga mereka, dan usaha yang dilakukan, dikerjakan Tuhan buat berhasil.
Dan saat ini kami berdoa juga Tuhan untuk orang tua kami yang ada di rumah. Tuhan berkati mereka ya Tuhan. Seperti Engkau memberkati kami, Tuhan berkati orang tua kami dengan kesehatan dan kekuatan. Dan pekerjaan yang mereka kerjakan kiranya Tuhan juga memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami sakit. Kami ingat untuk Bapak Lukasyono, Bapak Robert, dan Ibu Mur. Kami mohon Tuhan menjamah mereka dalam sakit mereka ya Tuhan, supaya Tuhan memberi kekuatan kepada mereka dan juga tetap memberikan sukacita sekalipun mengalami sakit. Kami berdoa Tuhan kuatkan mereka, dan kami mohon melalui obat-obatan, melalui istirahat Tuhan menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengakhiri ibadah kami. Kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya damai sejahtera Allah akan menyertai kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin adik-adik. Doa anak pada hari ini sudah selesai. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.